Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat mencapai udara, Chang Yuhua melihat ratu yang mengenakan rok panjang yang terlihat anggun dengan tenunan dari sutra hitam seperti air terjun. Dan jepit rambut berwarna putih mutiara sederhana yang disematkan pada sutra hitam. Ketika ratu tersenyum, mata indah yang tampak mengandung bintang itu ditekuk menjadi bulan sabit yang bisa digambarkan sangat indah. Pada saat ini seluruh tubuh Chang Yuhua terasa disambar guntur saat melihat penampilan mempesona sang ratu. Seolah-olah dia benar-benar dikejutkan oleh kecantikannya. Melihat ini Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan karena sang ratu sengaja memikat, tetapi ratu memang terlahir dengan fisik yang menawan. Setelah suara Xiaoyan meledak di telinganya, jiwa Chang Yuhua seperti ditarik kembali dari imajinasinya akan sang ratu. Setelah itu Chang Yuhua terus mengikuti Xiaoyan dan ratu ke tempat di mana bumi dan langit terhubung. Dan guntur yang menyebar tampak seperti pintu yang tidak stabil. Saat mendekat, guntur datang mengaum. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan segera mengeluarkan tablet batu giok yang diberikan oleh Chang Yuhua. Terlihat bahwa guntur yang seperti benang sutra langsung menghindari sosok Xiaoyan dan yang lainnya lalu bergerak ke samping. Mereka melihat bahwa langit dan bumi saling terhubung. Dan satu-satunya gerbang guntur yang ada tampaknya dibentuk oleh awan yang menyelimuti sosok mereka bertiga. Jika melihatnya dari kejauhan, maka dapat terlihat tempat pertemuan antara awan dan bumi. Yang seperti raksasa membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk kabut putih dan menelan Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian mereka bertiga memasuki ruang redup yang dipenuhi guntur yang berbentuk benang sutra seperti yang dikatakan Chang Yuhua sebelumnya. Saat ini kecepatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya tiba, semua guntur menjarah ke arah mereka seperti burung yang ketakutan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan tablet batu giok lagi. Dan itu memancarkan cahaya hijau redup yang dapat menjinakkan dan menenangkan kumpulan guntur ini. Pada saat yang sama mata Xiaoyan menyapu ke sekeliling. Sejauh mata memandang, itu ditutupi oleh lapisan kabut. Dan jangkauan yang bisa dilihat sangat terbatas. Xiaoyan sedikit mengerinyit karena dia merasakan jantungnya berdebar. Ini adalah segel larangan. Ucap Xiaoyan segera menepuk kepala tahanan roh yang sedang tidur di lengan jubah bajunya. Seketika tahanan roh segera terbang keluar dan menatap Xiaoyan dengan kesal. Tahanan roh, bisakah kau mematahkan formasi ini? Ucap Xiaoyan langsung bertanya. Ketika tahanan roh mengalihkan pandangannya, pada saat ini mata birunya yang besar menyapu ruang ini untuk waktu yang lama. Formasi larangan ini adalah bagian dari ruang itu sendiri. Jika rusak, maka bagian dari ruang ini tidak akan ada lagi. Ucap tahanan roh segera menjawab dan melanjutkannya. Ruang ini sangat tidak stabil. Pembunuh 1000 pedang, bukannya aku tidak ingin melakukannya. Namun jika pembatasan dipaksakan, maka kupikir kita akan mempertaruhkan hidup kita di sini. Namun jika kau tidak takut mati, maka aku juga tidak akan takut. Dan jika kau ingin menghancurkannya, aku akan menghancurkannya. Ucap tahanan roh sepertinya takut dengan komentar pahit dari Xiaoyan tentang kemampuannya. Jadi dia berbicara secara langsung. Xiaoyan melirik tahanan roh dengan dingin dan mendengarkannya. Pada saat ini Xiaoyan melirik tahanan roh dengan dingin dan mendengarkannya. Dengan demikian larangan tersebut tidak dapat dilanggar. Dan larangan ini bukanlah larangan, melainkan formasi yang membentuk ruangan ini. Ucap Xiaoyan bergumam dan menatap tahanan roh. Ada larangan yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan kekuatan guntur, tampaknya ini adalah batasan tercanggih yang pernah ditemuinya sejauh ini. Semua batasan ini berkualitas sangat tinggi. Pembunuh 1000 pedang, kusarankan padamu untuk tidak membobolnya. Jika tidak, larangan ini akan menarik seluruh tubuhmu
dan aku khawatir akan sulit untuk keluar saat itu, ucap tahanan roh. Setelah tahanan roh selesai berbicara, dia langsung menutup mulutnya dan berhenti berbicara omong kosong. Lalu menguap dan terbang kembali masuk ke dalam jubah lengan Xiaoyan. Pada saat ini ada lolongan panjang dalam kabut yang terdengar cukup mengerikan. Hei, mengapa kau memiliki tokenku? Jika kau bukan keturunanku, beritahu aku alasannya. Jika tidak, maka kau akan mati di sini, ucap sosok itu. Pada saat ini Xiaoyan melihat sosok yang melangkah keluar dari kabut dan muncul tidak jauh darinya. Sosok tersebut adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajahnya dihiasi dengan lesung pipit. Senior, dunia sedang dalam masalah. Junior berharap dapat menggunakan guntur ini untuk menyelamatkan Sensi, ucap Xiaoyan langsung menjelaskan alasannya. Izinkan aku bertanya sekali lagi. Dari mana kau berasal? Dan mengapa kau memiliki token keluargaku? Ucap pria tua itu memandang Xiaoyan dengan dingin tanpa menunjukkan rasa simpati. Pada saat ini Xiaoyan menoleh untuk mencari sosok Chang Yuhua. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa hanya ada seorang wanita cantik di sampingnya. Adapun sosok Chang Yuhua ternyata sudah lama menghilang. Ratu, di mana Chang Yuhua? Ucap Xiaoyan sambil menatap ratu yang penuh dengan keraguan. Lelaki itu aku tidak tahu, ucap ratu menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang-orang yang datang dan pergi di sisinya? Ratu menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk bermain dengan Xiaoyan. Jadi dia tidak akan peduli dengan orang lain. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menampar dahinya. Dia berpikir bahwa ratu itu sama dengan Ratu Chen Xianyuan. Tetapi sekarang, tampaknya ratu yang seperti dewa tidak dapat diandalkan seperti Ratu Chen Xianyuan. Senior, token ini adalah hadiah dari seorang teman lama dan sama sekali tidak dirampas oleh generasi muda ini, ucap Xiaoyan menjawab dengan senyum masam. Pada saat ini pria itu memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan jubah lengan bajunya. Kau harus pergi dari sini, dan hanya keturunan keluargaku yang boleh datang ke sini, ucap lelaki tua itu dengan tegas. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Senior, Sensi sedang dalam masalah. Jadi aku meminta senior untuk meminjamkan guntur ekstrim ini, ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan hormat lagi. Tetapi lelaki tua itu mengabaikannya. Kemudian sosok itu menghilang ke dalam kabut lagi. Pria itu tampaknya sangat percaya diri dengan batasan di sini. Namun Xiaoyan juga tidak berani memaksa masuk. Bahkan jika dia memaksa masuk, itu hanya akan menjadi pelarian yang sempit. Dapatkah kalian merasakan kehadiran guntur ekstrim? Dan apakah dia ada di alam ini? Ucap Xiaoyan bertanya pada inti guntur void dan guntur hautian di tubuhnya. Setelah bisa memasuki kedalaman ruang guntur ekstrim, guntur yang seperti benang sutra muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi Xiaoyan tidak dapat merasakan fluktuasi aura dari keberadaannya. Fluktuasinya sangat tersebar. Sepertinya dia menyembunyikan dirinya sendiri atau energinya sangat lemah sekarang, ucap inti guntur void merespon Xiaoyan. Tentu saja guntur void dan guntur hautian sudah memiliki kecerdasan spiritual. Hanya saja mereka tidak bisa berpikir tentang banyak hal, karena sekarang mereka telah menjadi bagian dari Xiaoyan. Mereka hanya akan berpikir ketika Xiaoyan bertanya dan akan menggunakan kekuatannya sendiri. Jika guntur ini tidak terikat, maka ruang yang dibutuhkan sangat luas, dan dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dari sudut pandang, fluktuasi guntur ekstrim seharusnya itu tidak berada di sini. Tetapi dia seharusnya sering datang ke sini. Dengan kata lain, guntur ekstrim mungkin berkeliaran di kehampaan, ucap guntur hautian. Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengerinyit. Jika demikian, dengan kecepatan guntur ekstrim, maka itu akan menjadi masalah yang sulit. Jika Xiaoyan tidak mengetahui lokasi persisnya, dia tidak mungkin dapat menemukannya sama sekali. Apakah lelaki tua itu merupakan penjaga di sini?
Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Anehnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak ingatan saat Chang Yihua telah pergi. Tepat ketika Xiaoyan bingung, Chang Yihua yang telah menghilang muncul kembali dari dalam kabut. Pada saat ini sudut mulutnya berdarah dan dia tampak seperti terluka parah. "Maafkan aku, senior," ucap Chang Yihua tersenyum pahit. Dan segera dia duduk bersila di udara mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya. Setelah duduk sebentar dan lukanya pulih, Chang Yihua perlahan membuka matanya dengan tatapan yang pahit. "Apa yang kau inginkan? Aku dapat membantumu," ucap Xiaoyan sambil memandang Chang Yihua. Lagi pula dia tidak bisa memaksa masuk saat ini. Dan untuk mengetahui apakah dia bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah Chang Yihua. "Terima kasih banyak jika senior mau melakukannya," ucap Chang Yihua berkata dengan serius. Lalu memimpin Xiaoyan yang tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Saat ini kabut menutupi Xiaoyan dan yang lainnya. Namun ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi sekelilingnya, dia menemukan bahwa ruang ini sebenarnya sangat luas. Tetapi terdapat larangan di sekelilingnya. Chang Yihua benar-benar menghindari larangan di sepanjang jalan. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan tempat ini. Pada saat ini dalam kabut tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, ada sosok hitam melintas. Sosoknya tampak seperti ikan yang ditempatkan di dalam air yang bergemuruh. "Senior, aku baru saja terluka karenanya. Jadi berhati-hatilah. Makhluk ini hidup dengan berkelompok dan menelan guntur. Mereka juga bergerak dengan sangat cepat," ucap Chang Yihua berhenti dan berkata dengan suara yang rendah. Setelah beberapa saat, puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di kabut. Seluruh wujudnya terlihat hitam seperti tinta dan terlihat sangat aneh. Di sekitar gunung ini ada sejumlah besar ikan purba yang berenang mengelilingi puncak gunung. Dan sejauh mata memandang, jumlahnya hampir 100 ekor. Gunung ini sangat tinggi yang ditutupi kabut dan hampir tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat ada cahaya putih di puncak gunung hitam yang tiba-tiba jatuh. Segera semburan guntur seperti naga perak melonjak dari puncak gunung dan berubah menjadi guntur berdarah yang tidak terhitung jumlahnya. Segera ikan purba itu berubah menjadi bayangan hitam dan mulai mengejar guntur yang tersebar dan terombang-ambing. Adegan tadi benar-benar membuat Xiaoyan merasa agak aneh karena tidak terlihat seperti guntur murni yang menghantam gunung. Guntur ekstrim sangat cepat dan lebih kuat dari apa yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Setelah membobardir gunung ini, kekuatannya tersebar dan berubah menjadi akumulasi kekuatan yang lebih kecil. Seolah-olah memberi makan ikan purba yang dibesarkan di penangkaran. Jika kita mendekati gunung ini, kita pasti akan memancing reaksi ikan purba ini. Saat ini tampaknya hanya dengan melenyapkan mereka, barulah kita bisa memasukinya, ucap Xiaoyan. Chang Yihua menunjukkan rasa malu mendengar kata-kata itu. Senior bisa melakukannya jika merasa nyaman untuk bertindak. Bahkan senior telah mendapatkan inti Guntur Void. Itu mungkin bisa memancing mereka pergi untuk sementara waktu, ucap Chang Yihua memandang Xiaoyan dan berkata dengan hati-hati. Dengan kata lain, dia tetap meminta pendapat Xiaoyan agar orang lain tidak merasakan tidak nyaman sedikit pun. Seketika mata Xiaoyan segera memadatkan beberapa kekuatan guntur sampai batas tertentu untuk memancing semua ikan purba untuk pergi. Yang tentu saja itu bukan masalah baginya, karena dia sudah menyetujui kata-kata Chang Yihua sebelumnya, maka Xiaoyan melakukannya dengan mudah. Lagi pula, dia juga cukup tertarik dengan gunung hitam di depannya. Dia juga berpikir mungkin akan membiarkan tahanan roh dengan paksa menghancurkan larangan di sini. Dan sepertinya benar-benar tidak ada cara lain untuk menjelajah lebih jauh. Saat ini terlihat kekuatan dua guntur yang berbeda melonjak dari mata Xiaoyan. Dan dua jenis guntur yang berbeda ini melintas di tubuhnya. Serta keduanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Pada detik berikutnya, cahaya guntur di tubuh Xiaoyan melonjak ke langit dan dengan cepat mengembun di udara. Kemudian guntur menyebar ke segala arah di dalam kabut dan terdengar suara teredam. Seperti yang diharapkan Chang Yihua, ikan purba itu segera menyadarinya.
Dan sosok mereka yang berenang lambat berubah menjadi bayangan hitam kemudian bergegas ke dalam kabut untuk mengejar Guntur. Pada saat ini Xiaoyan berjalan sambil mengeluarkan energi ringan. Dan mereka bertiga mengambil kesempatan untuk bergegas menuju puncak gunung. Tetapi saat ini, ada Guntur yang tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Xiaoyan. Dia segera memusnahkan Guntur itu dan kecepatannya tetap tidak berkurang. Adapun untuk Ratu, Xiaoyan tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Guntur tampaknya terus mengabaikannya. Dan dia dapat berjalan dengan sangat nyaman. Xiaoyan agak bingung saat ini. Karena Guntur juga menghindari Chang Yihua yang membuat tubuh Xiaoyan melonjak dengan aura pembunuh. Sepertinya Chang Yihua tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dan sebenarnya, dia sudah menyadari keanehannya sejak awal. Pada saat ini Chang Yihua juga memperhatikan sesuatu dan dia tidak menoleh untuk melihat Xiaoyan. Tetapi terus bergerak maju dan berkata, "Senior, semua misteri akan dipahami nanti. Jangan khawatir. Junior ini sama sekali tidak berniat merugikan orang lain. Dan aku telah memiliki kesempatan untuk tinggal di sini lebih awal," ucap Chang Yihua. Pada saat ini Xiaoyan hanya memandang Chang Yihua dengan penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang ada di gunung ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Setelah Chang Yihua terdiam beberapa saat, dia melihat ke gunung hitam di depannya dengan tatapan sedih dan berkata dengan lembut, "Kepala klanku dimakamkan di sini." Ucap Chang Yihua ternyata sangat mengenal dan memiliki ikatan khusus dengan tempat ini. "Kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu," ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit saat dia menatap Chang Yihua. "Benar senior, tetapi aku tidak berniat menjebak senior dari awal sampai sekarang. Aku hanya ingin berharap senior dapat membantuku. Karena aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku saat ini," ucap Chang Yihua mengangguk. Tetapi dia tidak banyak memancarkan fluktuasi aura saat ini. "Ketika kau tiba-tiba menghilang sebelumnya, kau sebenarnya bersembunyi dari lelaki tua itu. Dan kau berpura-pura terluka oleh ikan purba itu, bukan?" ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan alisnya. Chang Yihua di sini selalu memanggil Xiaoyan dengan sebutan senior. "Jika senior dapat membantuku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan kepada senior," ucap Chang Yihua berkata dengan hormat dari waktu ke waktu. Matanya menatap wajah Ratu yang berada di samping dengan santai. Meskipun Ratu tidak mengeluarkan auranya, namun tidak mudah bagi seorang wanita yang tidak pernah berbicara untuk mengikuti Xiaoyan. Saat ini ada cahaya aneh di mata Xiaoyan. Dan dia berpikir sepertinya Chang Yihua sudah membuat rencana di tanah utara yang ekstrim ini untuknya. Setelah dia mendapatkan inti Guntur Void. Meskipun itu tidak pasti apakah Xiaoyan benar-benar akan datang. Namun dia jelas akan melakukan perubahan sesuai dengan situasi yang berbeda. "Kau seharusnya tahu tujuanku datang ke sini untuk mendapatkan Guntur ekstrim itu," ucap Xiaoyan berbicara dengan tenang. Tetapi apa yang dia katakan mengejutkan Chang Yihua. Xiaoyan pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Guntur ini terkait dengan ketua klan yang dikatakan Chang Yihua. Secara keseluruhan, Xiaoyan membuat permintaan terlebih dahulu lalu mengujinya. Dan dia ingin melihat bagaimana Chang Yihua akan menjawab tentang Guntur ekstrim yang telah ada sejak lama di kedalaman kehampaan utara. Guntur ekstrim ini 1 poin lebih lama dari inti Guntur Void. Selama ada larangan di sini, Guntur ekstrim itu sendiri juga sangat sulit untuk digunakan oleh orang lain, ucap Chang Yihua berkata dengan serius. Jika dia ingin mendapatkan akumulasi Guntur, tentu saja dia harus memanfaatkan Xiaoyan. Meski begitu, apakah benar ada hadiah untukku? Ucap Xiaoyan bertanya dan dengan tidak sengaja meminta hadiah. Tetapi menggunakannya untuk mengetahui tentang kebohongan Chang Yihua. Senior telah memiliki jantung Guntur dan jika ini bisa ditaklukkan, aku bisa memberikan senior teknik Guntur dari zaman kuno. Namun jika senior merasa hadiahnya masih belum cukup, aku bisa memberikan teknik Guntur lainnya yang ditinggalkan oleh leluhurku, ucap Chang Yihua sambil berjalan. Saat ini mereka bertiga terus berjalan di Guntur hitam. Dan hanya Ratu yang sepertinya terlihat berjalan. Namun nyatanya telapak kakinya tidak pernah menyentuh tanah.
Pada saat ini mereka bertiga menuju puncak gunung. Ada larangan di atas ketinggian ini. Dan ada banyak larangan di Gunung Hitam ini yang hanya bisa dihindari dengan cara berjalan lebih lambat. Chang Yihua terlihat sangat akrab dengan tempat ini. Dan batasan yang ada di sana juga dapat dihindarinya sebelumnya. Dia membawa Xiaoyan dan keduanya ke puncak gunung dalam sekejap mata. Jika melihat ke sudut terjauh dari puncak Gunung Hitam ini, maka tidak mungkin untuk melihat dengan jelas karena banyaknya kabut. Sesampainya di puncak gunung, terlihat ada patung batu di puncak gunung. Patung batu itu adalah seorang lelaki yang berdiri dengan tangan kiri di belakang punggungnya, menatap ke langit dan dengan tangan kanan tertumpu pada kampan serta matanya tampak tidak rela. Saat Chang Yihua melihat patung batu ini, ekspresinya langsung menjadi bersemangat. Dan air mata yang berlinang dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Dia datang ke patung batu itu dan langsung berlutut. Xiaoyan dan Ratu melihat patung batu itu sedikit mengerinyet. Karena sosok patung batu itu persis sama dengan sosok lelaki tua yang mereka temui sebelumnya. Meskipun itu adalah ukiran batu, namun itu seperti hidup dan memiliki bantalan yang luar biasa. Pada saat ini Guntur seperti benang sutra terlihat berjalan di samping patung batu. Dan secara khusus berkumpul di telapak tangan patung batu dan tampaknya telah tenang. Saat tatapan Xiaoyan jatuh, dia tiba-tiba terserap. Seolah-olah dia ditarik oleh gaya tarik yang mengandung setengah ilusi dan setengah kenyataan. Terdengar ada suara mendesis muncul di sekelilingnya. Meski tidak dianggap mengancamnya, namun saat Xiaoyan menatapnya dia tidak asing dengan adegan ini. Ini adalah pertempuran para dewa melawan invasi iblis. Di dalam hatinya, dia teringat tentang suatu pertempuran. Dan dalam situasi putus asa, Xiaoyan dikirim kembali ke masa lalu untuk melawan iblis. Dan apa yang dia lihat sekarang adalah pemandangan yang sama. Ada sesosok pria membuka tangannya yang dikelilingi oleh sentuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan orang-orang yang memiliki tekad kuat, serta mengeluarkan teriakan yang sedih. Saat dia melihat tangan pria itu terbuka, ada suara Guntur bergema di sampingnya. Tetapi dia tidak bisa melihat wujud Guntur itu. Terlihat beberapa adegan yang lebih menegangkan, dan ada sosok yang bergegas ke arah pria itu. Ketika jaraknya berada kurang dari 100 kaki dari pria itu, dan tanpa ada tanda-tanda, sosok itu langsung meledak. Seketika potongan daging dan darah yang tidak terhitung jumlahnya berserakan di kampaan. Xiaoyan hanya dapat mendengar suara Guntur yang meledak. Tetapi dia tidak dapat melihat dari mana datangnya Guntur itu. Dan tentu saja adegan itu sungguh sangat aneh. Pria itu melangkah maju dan banyak orang yang mundur ketakutan. Dari setiap langkah sosok pria itu, tampaknya dia mampu berteleportasi ratusan kaki. Jika Xiaoyan dapat memperlambat segalanya, maka dia akan menemukan bahwa saat pria itu mengambil langkah, Guntur seperti benang sutra di bawah kakinya memimpin sosok pria itu dan itu memiliki efek teleportasi. Kecepatan pria itu sangat cepat, dan Guntur yang memekakkan telinga meledak di tempat yang dia lewati. Itu terdengar seperti air terjun yang jatuh dari tempat yang tinggi dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Saat ini Xiaoyan melihat perubahan adegan lagi, dan pria itu duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya tertutup oleh debu, dan vitalitas yang memancar dari tubuhnya meredup. Sesaat terlihat ada 4 baris Guntur yang mengembara seolah-olah ingin menyelamatkan tuannya, tetapi itu sia-sia. Saat berikutnya, Xiaoyan telah tersadar dari antara alam ilusi dan alam kenyataan. Meskipun aku mati, namun jiwaku tidak akan pernah mati. Pada saat ini ada raungan tiba-tiba terdengar dari tubuh pria itu. Tetapi dengan munculnya suara itu, sinar kehidupan terakhir pada sosok ini benar-benar menghilang. Seketika kesedihan terpancar dari Chang Yihua, seolah-olah semuanya telah berubah. Mata Chang Yihua memerah, dan sepertinya dia telah mengalami banyak hal yang tidak terlukiskan. Leluhur, aku tidak berguna bagi klan, dan aku tidak mampu melindungi darah klan. Ucap Chang Yihua menatap patung batu di depannya dengan kesedihan di matanya. Seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Leluhur terakhir klanku telah mati. Apa yang harus kulakukan, senior?
Aku berharap senior dapat menyelesaikan metode rahasia menguasai jiwa untukku. Dan aku bersedia menggunakan hidupku untuk membangkitkannya. Ucap Chang Yuhua dengan mata tegas. Dan ternyata dia berharap Xiaoyan bisa menyelesaikan teknik terlarang. Dan menghidupkan kembali leluhur klannya. Ketika leluhur klan bercahaya, hidup klan Chang begitu makmur. Namun setelah leluhur klan Chang jatuh, klan Chang juga mengalami musibah. Aku rela mengorbankan hidupku untuk membangkitkan leluhurku. Agar aku bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan klan Changku. Ucap Chang Yuhua mengepalkan tinjunya dan memohon kepada Xiaoyan. Teknik terlarang ini membutuhkan kekuatan sumber untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya kau tinggal di ujung utara untuk menunggu seseorang mengambil integrator void. Atau kau berpikir memasukkannya ke dalamnya untuk menyelesaikan teknik terlarang agar dapat membangkitkan leluhurmu yang telah mati selama ribuan tahun. Kau seharusnya tahu bahwa vitalitasnya telah lama menghilang. Ucap Xiaoyan membalas kata-kata Chang Yuhua. Mendengar ini Chang Yuhua tersenyum masam tanpa menyangkalnya. Senior, aku bersedia menyerahkan segalanya selama leluhur klanku bisa dibangkitkan. Ucap Chang Yuhua memandang Xiaoyan serius dengan matanya yang tegas. Apakah leluhur terhormatmu menguasai teknik teleportasi? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Jika master teleportasi ini dibangkitkan, maka Xiaoyan tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan guntur yang ekstrim. Tentu saja ini adalah pilihan antara kebajikan dan kepentingan pribadi. Para pendahulu yakin bahwa teleportasi sudah menjadi sesuatu tanpa pemilik. Leluhur ketua klan Chang tidak akan mempengaruhi teleportasi. Ucap Chang Yuhua memandang Xiaoyan dan berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan menunjukkan ekspresi malu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati di dalam hatinya, dia merasa aneh karena kata-kata Chang Yuhua tampak sedikit mendesak. Pada saat ini dia seolah-olah sangat ingin Xiaoyan segera mengambil tindakan. Meski jiwa bisa eksis selama 10.000 tahun, namun selama tidak ada tubuh sebagai wadahnya, maka jiwa itu tidak akan tahan selama pembaptisan dan pada akhirnya akan bubar. Hal pertama yang akan hilang pada jiwa itu adalah kekuatan. Lalu ingatan dan akhirnya kesadaran yang disebut 3 tubuh dan 7 jiwa. Jika salah satunya hilang, maka akan sulit untuk dipulihkan walaupun menggunakan teknik terlarang apapun. Penggunaan teknik terlarang akan menukar nyawa dengan nyawa. Apakah tujuan Chang Yuhua benar-benar untuk menghidupkan leluhurnya kembali? Atau memusnahkannya? Gumam Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menebak, Chang Yuhua juga memberikan selip batu giok teknik terlarang ke tangan Xiaoyan. Seketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu ke selip batu giok dan pandangannya sedikit menyipit. Teknik terlarang yang diberikan oleh Chang Yuhua cukup rumit, namun tidak sulit untuk melakukannya. Mungkin karena Xiaoyan selalu skeptis. Jadi ketika dia melihat informasi di selip batu giok, dia menyadari keanehan dari teknik terlarang ini. Dan sepertinya tidak mungkin teknik ini berhasil digunakan. Mungkinkah Chang Yuhua ingin menggunakan teknik ini bukan untuk menyelamatkan leluhurnya, tetapi untuk membunuhnya? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tetapi tidak ada ekspresi abnormal di wajahnya. Dan analisa yang didapatkan Xiaoyan saat ini langsung membuatnya cukup bingung. Dari sudut pandang Xiaoyan, yang disebut teknik kebangkitan ini adalah untuk menarik jiwanya. Meskipun Chang Yuhua tidak mengeluarkan auranya sendiri, tetapi dia juga seharusnya berada di ranah keabadian. Chang Yuhua segera membuat gerakan dengan kedua tangannya. Dan satu demi satu setetes darah terus menyembur. Dia melemparkannya ke patung batu di depannya. Tiba-tiba ada guntur yang jatuh dari langit dan membombardir ke arah patung batu. Patung batu itu tiba-tiba berdarah, lalu bergetar dengan hebat. Bagaimana senior? Tolong segera gunakan teknik terlarang itu. Aku bersedia menukar jiwa dan tubuhku untuk kebangkitan leluhurku. Ucap Chang Yuhua berteriak dengan keras. Mata Xiaoyan berkedip sedikit dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia tidak menggunakan teknik terlarang untuk membantu Chang Yuhua, tetapi dengan cepat mundur. Dia samar-samar merasa bahwa tujuan Chang Yuhua tidak sesederhana itu. Pada saat ini mundurnya Xiaoyan
menyebabkan Chang Yuhua menoleh tiba-tiba dengan ekspresi ganas di wajahnya lalu berteriak dengan keras. "Mengapa senior tidak bergerak?" teriak Chang Yuhua. Pada saat ini patung batu di depannya meledak. Dan Chang Yuhua memuntahkan seteguk darah yang berubah menjadi gumpalan darah dan menyatu dengan pecahan patung batu itu. Itu langsung mengurangi peradangan dan jiwanya bergetar. Pada saat ini pikiran jiwa yang berasal dari patung batu penuh kebencian yang sangat kuat. Dan jiwa dalam patung batu itu mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Pada saat yang sama mata Chang Yuhua benar-benar berubah menjadi merah. Dan kemudian Xiaoyan melihat wajah tersenyum itu terlihat lebih ganas. Mungkinkah Chang Yuhua sudah mengetahui bahwa jiwa para leluhurnya telah benar-benar kehilangan kendali dan berubah menjadi roh jahat? Sehingga dari awal dia ingin melenyapkan jiwa leluhurnya. Namun jika demikian, mengapa dia tidak berterus terang kepada aku? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Pada saat ini sosok Xiaoyan mundur ke belakang. Karena kecepatan ratu lebih cepat darinya, maka Xiaoyan selalu berada di belakangnya. Pada saat ini aura Chang Yuhua mulai meletus. "Aku adalah Raja Guntur keabadian. Dan aku dapat bertahan melawan Jenderal Guntur dari 9 surga." Dengan aura Guntur yang meningkat tajam, Guntur seperti benang sutra meraung dan jatuh ke tubuh Chang Yuhua dan terlihat dengan kecepatan yang menghancurkan. Seketika daging dan darahnya meledak secara langsung. Chang Yuhua tampaknya menjadi orang yang berbeda pada saat ini. Tidak ada jejak kejernihan di matanya yang merah. Dan energi iblis memancar dari tubuhnya. Saat ini Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa patung batu itu terus-menerus mengalirkan jiwanya bergegas menuju Chang Yuhua. Pada saat ini Chang Yuhua tampaknya dikendalikan oleh jiwa dari patung batu. Dan dia berteriak kesakitan. Terlihat sekujur tubuh Chang Yuhua bernanah. Meski begitu, dia masih terus melangkah maju dengan kakinya. Dan sosoknya langsung mendekat seperti ingin mengurangi rasa sakitnya. Kemudian Chang Yuhua mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan menunjuk ke arah Xiaoyan yang berada di udara. Adapun Xiaoyan, dia sudah membuat persiapan. Dan 5 jari yang terkepal di telapak tangannya muncul di depannya. Dan 2 kekuatan guntur yang berbeda dituangkan ke dalam tombak pendek pemecah bencana. Saat berikutnya, tombak di tangan Xiaoyan sudah terbang keluar. Dan dalam sekejap, mereka bertabrakan di udara dan suara ledakan menyapu ke sekitarnya. Pada saat ini Chang Yuhua memuntahkan seteguk besar darah. Dan mata Xiaoyan terpaku melihatnya. Meskipun jiwa dalam patung batu tampaknya mengendalikan Chang Yuhua saat ini. Namun kekuatan fisiknya sangat terbatas. Dan dia tidak dapat menanggung efek kekuatan patung batu sama sekali. Niat asli Chang Yuhua mungkin tidak menjadi masalah. Dia mungkin benar-benar ingin menukar hidupnya sendiri dengan kebangkitan leluhurnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur klan Chang telah kehilangan kebijaksanaan spiritualnya dan telah menjadi jiwa yang penuh dengan kebencian. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.